Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abtabar Orfala dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 202011020137. Berikut saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diberikan oleh Bapak Eko Suroso. Itu yang pertama, bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam suatu usaha untuk mendapatkan bahasa Indonesia, seorang pelajar bahasa akan senantiasa melakukan kekeliruan, mistake, dan kesalahan, error. Kekeliruan, mistake adalah suatu kesalahan yang disebabkan oleh kekilafan semata. Oleh karenanya, kesalahan yang terjadi dalam hal ini kecil kemungkinannya akan terulang lagi, sebab sebenarnya yang bersangkutan telah mengetahui, misalnya salah ucap. Ada tiga teori yang membicarakan masalah pembelajaran ini. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran bahasa akan berpengaruh jika pembelajar bahasa memberikan respon secara aktif dan terus-menerus terhadap rangsangan. Efek dari rangsangan itu adalah diperlukannya penguatan bagi pelajar bahasa yang bersangkutan, misalnya dengan pujian atau pemberian hadiah. Teori yang kedua adalah teori mentalisme. Teori ini membantah pandangan behavioris tersebut oleh Chomsky. Teori tentang stimulus respon dianggap sebagai sesuatu yang bohong. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mempunyai B1 jarang sekali mendapat koreksi kesehatan dari orang tuanya. Seorang anak yang dapat memperoleh bahasa itu karena adanya stimulus respon, melainkan karena anak sudah memiliki piranti bahasa yang dibawanya sejak lahir, yang oleh Chomsky tersebut sebagai LAD. Yang ketiga yakni teori netral. Teori ini mengatakan bahwa transfer dan interferensi sangat erat kaitannya dengan teori-teori behaviorisme. Kesalahan yang terjadi dalam perolehan tidak sepenuhnya disebabkan oleh bahasa pertama pembelajar. Oleh karena itu, teori netral ini kemudian diperkenalkan teori-teori yang memasukkan gejala utama tersebut seperti transfer, intervensi, avoidance, dan aspek-aspek lain. Yang kedua adalah materi efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi bahasa. Bahasa adalah sebagai suatu bahasa mempunyai beberapa fungsi. Berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa ahli fungsi bahasa secara umum. Karl Buchler mengemukakan bahwa fungsi bahasa itu ada 3 macam, yaitu triadik, yakni Kungabe, Ausdruck, Apple, Auslosung, dan Darstellung. Yang kedua, fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin pada hakikatnya juga dapat disebut sebagai seorang manajer. Seorang manajer harus biasa mengelola manusia, uang, dan sarana yang tersedia. Ada dari 3 hal yang perlu digerakkan tersebut. Kunci pokoknya adalah manusia. Apabila seorang pemimpin atau manajer itu mahir dalam menggerakkan manusia, maka kedua faktor lain dengan sendirinya akan dapat dikelola dengan baik. Faktor utama agar seseorang pemimpin mampu menggerakkan orang lain, terutama bawahannya, adalah bahasa. Banyak pemimpin yang gagal dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya karena
bahasa yang digunakan tidak terpahami oleh bawahannya. 3. Berikut ini diuraikan beberapa fungsi bahasa dalam kaitannya. Dalam kepemimpinan masyarakat pedesaan. Yang A. Fungsi informasi agar seorang kepala desa disegani oleh masyarakatnya karena pemimpin itu harus mampu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini bukan sekedar hanya menyampaikan informasi yang apa adanya. Yang B. Fungsi ekspresif. Seorang pemimpin kepala desa jangan sekali-sekali mengucapkan kalimat yang sifatnya hanya berdasarkan perasaan semata tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, karena kepala desa sedang dalam keadaan bahagia, maka tanpa diperhitungkan kemampuan langsung menjadikan hadiah-hadiah pada masyarakat yang barangkali setelah dipikir lama hadiah itu terlalu memberatkan dari pemimpin itu. Yang C. Fungsi direktif. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja sama guna mencapai kemajuan bersama. Seseorang pemimpin yang tidak mampu memimpin biasanya semua pekerjaan ditangani sendiri. Fungsi estetis. Yang D. Fungsi estetis. Seorang pemimpin yang memiliki rasa estetis yang tinggi biasanya tercermin dari pribadinya yang serba indah dan menyenangkan untuk mencapai nilai simpatik atau menarik. Orang tersebut tidak harus memakai pakaian yang mahal atau memakai lipstik yang tebal. Fungsi fatis. Fungsi fatis bahasa ini sangat diperlukan agar pemimpin diperhatikan oleh bawahnya atau minimal orang yang mendengarkannya. Jika suatu ketika pembicaraan pimpinan tidak diperhatikan oleh bawahannya, pemimpin itu jarang langsung mengatakan bahwa rakyatnya atau bawahannya sulit diajak maju. Berikut adalah materi psikologi kalimat. Yang pertama, kalimat berputar-putar di dalam latar belakang disebutkan bahwa seseorang yang apabila berbicara kalimatnya berputar-putar sehingga pendengar mengalami kesulitan untuk menangkap inti pembicaraan. Pembicara yang demikian biasanya lancar dalam berbicara, mengungkapkan bunyi-bunyi ujar yang lancar dan tidak terputus, tetapi tidak ada maknanya bagi pendengar atau tidak berisi sematik yang sangat minim. Yang kedua, kalimat tidak gramatikal. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai adanya seseorang yang pada waktu berbicara di dalamnya banyak kalimat yang tidak gramatikal. Apabila dihubungkan dengan otak, hal demikian ini menandakan bahwa seseorang tersebut mengalami luka atau sakit pada bagian depan otak sebelah kiri. Yang ketiga, kalimat-kalimat menyakitkan hati. Seseorang yang apabila berbicara kalimat-kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa seseorang tersebut mengalami 131 gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa seseorang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya benar. Materi selanjutnya adalah penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Bab ini membahas masalah sebuah huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, pada unsur nama orang dan julukan, pada petikan langsung, pada nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Pada unsur nama gelar, pada unsur nama jabatan dan pangkat, nama instansi atau nama tempat, pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Pada nama tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Pada unsur nama peristiwa sejarah, pada nama geografi, pada nama negara, lembaga,
lembaga, badan organisasi atau dokumen, serta pada nama judul buku, judul keterangan, judul artikel, judul makalah, nama majalah, dan nama surat kabar. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang. Huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan atau kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Bahasa Indonesia memiliki aturan khusus tentang penulisan. Di dalam aturan itu ada penulisan dengan cetak miring. Berdasarkan PUEBI, huruf miring dipakai sebagai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf kata, bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Penulisan angka, akronim, dan materi selanjutnya adalah penulisan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Bab ini membahas masalah penulisan angka, akronim, dan bentuk-bentuk yang dipisah atau dirangkai. Pembahasan penulisan angka meliputi penulisan bilangan dalam teks, bilangan pada awal kalimat, angka pada bilangan besar, dan penulisan bilangan untuk sama geografi. Pembahasan penulisan akronim meliputi penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan atau pangkat, penulisan singkatan pada nama organisasi, serta nama dokumen resmi. Penulisan singkatan kata yang bukan nama diri, penulisan singkatan yang terdiri 3 huruf atau lebih. Yang pertama, penulisan angka dan bilangan. Angka yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan, atau nomor. Yang kedua, penulisan singkatan atau akronim. Akronim singkatan adalah kata-kata yang dipendekkan yang hasil pemendekannya tidak membentuk kata-kata. Akronim adalah kata-kata yang dipendekkan yang hasil pemendekannya membentuk kata yang dapat dibaca sebagai MKWU Bahasa Indonesia 78 kata. Bentuk KTI yang berarti karya tulis ilmiah disebut sebagai singkatan sebab tidak bisa dibaca sebagai kata. ABRI yang berarti angkatan, ABRI yang berarti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disebut sebagai akronim sebab tanda baca sebagai kata dalam bahasa Indonesia. Tulisan singkatan akronim memiliki beberapa kaidah. Materi berikutnya adalah penggunaan tanda titik koma dalam bahasa Indonesia. Penulisan tanda titik dalam daftar pustaka. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Berikut materi yang terakhir adalah karya ilmiah. Deskripsi singkat bab ini terisi tentang pengertian karya ilmiah, bentuk-bentuk karya ilmiah, sifat-sifat karya ilmiah, sistematika karya ilmiah, sebagai pengertian istilah dalam sistematika karya ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk membentuk kompetensi mahasiswa agar mampu memahami. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Yang kedua, bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang ketiga, sifat karya ilmiah.
Keempat, sistematika karya ilmiah. Dan 5, berbagai pengertian istilah dalam sistematika karya ilmiah. Habis itu mengatakan bahwa karya ilmiah Dwi Loka dan Riana pada tahun 2005 mengatakan bahwa karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan, hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan yang diperoleh melalui kepustakaan, melalui kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Beberapa pendapat tersebut tampak berbeda, namun demikian hakikatnya pada MKWU Bahasa Indonesia 108 beberapa persamaan antara lain karya ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, permasalahan, kepustakaan, pengalaman, penelitian, metodologi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat didefinisikan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mendasarkan diri pada adanya permasalahan hasil kajian teori serta adanya metode tentuan pula. Baik, tadi saya telah menjelaskan beberapa materi. Jika ada lebih atau kurang, saya mohon maaf, atau salah pengucapan kata atau tata bahasa, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.